Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa kembali hadir menjumpai Anda edisi hari ini Sabtu 18 Februari 2017. Beragam berita hasil liputan tim redaksi kami sesaat lagi dapat Anda simak, namun sebelumnya dapat Anda ikuti kilas berita utama berikut ini. Panwas dan Gakumdu Kabupaten Morotai serahkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan yang melibatkan oknum Camat Morotai Utara. Pleno penghitungan suara tingkat PPK di Pulau Morotai ricuh. Demikian antara lain topik berita utama Maluku Antar Nusa malam ini yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita menarik dan teraktual lainnya. Bersama saya Dewinta Kailola, inilah Maluku Antar Nusa selengkapnya. Pemirsa, Panwaslu Kabupaten Morotai menyerahkan uang tunai senilai 25 juta rupiah kepada pihak kepolisian hasil operasi tangkap tangan Panwas Kecamatan yang melibatkan oknum Camat Morotai Utara dan rekannya. Kini kedua calon tersangka ini diserahkan ke Polres Morotai untuk dilakukan penyidikan lanjutan. Panwas dan Gakumdu Kabupaten Pulau Morotai siang tadi menyerahkan bukti uang tunai sebesar 25 juta rupiah, satu mobil, serta buku rekapan daftar isi kepada penyidik Polres Morotai. Barang bukti tersebut sebagai hasil operasi tangkap tangan terhadap oknum Camat Morotai Utara berinisial SB dan rekannya berinisial Adi. Keduanya tertangkap tangan saat membagikan uang kepada warga saat malam menjelang hari pemungutan suara 15 Februari 2017 di Desa Bere-Bere. Komisioner Bawaslu Maluku Utara Muksin Amrin memberi apresiasi atas kerja keras Panwas Kecamatan yang telah berupaya mengungkap dugaan politik uang tersebut. Perkara OTT itu dilakukan di malam hari, di tanggal 14 malam menjelang hari pemungutan suara Amin 1 ya, sehingga kemudian dari temuan itu teman-teman Panwas menindaklanjuti ini saudara yang menangkap tangan ya, merekam kejadian itu. Sementara Kasat Reskrim Polres Kabupaten Pulau Morotai AKP Muhammad Nasir Said mengatakan penyidik sudah menerima berkas dan barang bukti serta nama-nama yang menerima uang. Dan secepatnya penyidik akan membuat administrasi penyidikan pemeriksaan para saksi. Setelah hari ini kita menerima, hari ini juga mungkin kita akan membuat administrasi penyidikan, berupa surat perintah penyidikan dan rencana penyidikan. Kemudian kita melakukan pemanggilan saksi. Calon tersangka saat ini yang dikantongi terdapat 2 orang, namun tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Mereka diancam dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Kabupaten Pulau Morotai, Rusdi Samsi, TVRI melaporkan. Pemirsa, kericuhan antar pendukung mewarnai pleno penghitungan suara tingkat PPK pada Pilkada Pulau Morotai. Seorang saksi dari PDI Perjuangan dan anggota PPS setempat dilempari kursi hingga mengalami luka sobek di bagian kepala. Pleno rekapitulasi tingkat kecamatan yang berlangsung di kantor Camat Desa Sangowo, Kecamatan Morotai Timur, Maluku Utara tidak dapat terlaksana lantaran masa pendukung pasangan nomor urut 2 M. Ali Yulce Makasarat melakukan demonstrasi. Mereka meminta agar pleno dihentikan. Akibat terbawa emosi, salah seorang anggota DPRD bernama Ferry Leasiwa dari fraksi PDI Perjuangan sekaligus saksi dari nomor urut 1 Beni Laos Asrun Padoma dan ketua PPS atas nama Makron Brabar mengalami luka sobek di bagian kepala karena terkena lemparan kursi. Kedua korban ini langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk dilakukan perawatan. Atas tindakan kekerasan yang dialami,
Kedua korban langsung melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian setempat. Dari kejadian itu, pasukan gabungan TNI, Polri, dan anggota polisi Pamong Praja langsung diterjunkan ke lokasi untuk menghalau massa simpatisan nomor urut 2 M. Ali Yulce Makasarat agar tidak melebar. Menurut Wakapolda Maluku Utara Immanuel La Rosa, sesuai tahapan prosedur, masyarakat dipersilakan melaporkan ke Panwas. Jika ada unsur pidana, akan direkomendasikan kepada Gakumdu, kemudian menyerahkan ke Polri. Kada ini masih belum selesai. Ini masih beri terhambat, ya kan? Gitu. Jadi ini tolong, mari kita sama-sama mendukung. Masyarakat juga harus memahami hal ini, bahwa ini adalah proses tahapan pilkada yang tidak boleh terputus, tidak boleh dilaksanakan. Kalau kita memang ingin pilkada ini berjalan dengan aman. Masa pendukung nomor urut 1 kemudian membubarkan diri secara tertib dan dikawal ketat aparat kepolisian. Sementara itu, pemirsa, penghitungan suara di PPK Kecamatan Kota Masohi berlangsung ketat dengan pengawasan dari pihak Panwas, KPU, KPPS, dan kepolisian. Penghitungan suara ini berlangsung hingga malam. Penghitungan surat suara di tingkat PPK Kecamatan Kota Masohi telah berlangsung sejak pukul 9 pagi tadi. Dari hasil perolehan sementara di 5 kelurahan untuk Kecamatan Kota Masohi melalui data PPK, pasangan Tulus unggul dengan jumlah 7.334 suara. Sedangkan pemilih kotak kosong sebanyak 5.168 suara. Suara sah yang diperoleh di 5 kelurahan di Kecamatan Kota Masohi berjumlah 12.496 suara. Salah satu anggota PPK Kecamatan Kota Masohi mengatakan hari ini seluruh PPK Kecamatan di Maluku Tengah melakukan rekapitulasi surat suara berdasarkan data formulir C1. Untuk selanjutnya rekapitulasi penghitungan sementara akan diserahkan ke KPUD Maluku Tengah untuk penghitungan hasil akhir. Perolehan suara ini masih bersifat sementara hingga menunggu keputusan akhir dari KPU Maluku Tengah. Dari Maluku Tengah, Fatahila Sia melaporkan. Panitia Pemilihan Kecamatan Baguala telah melakukan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon periode 2017-2022 terhadap 6 PPS. Rapat pleno dihadiri saksi dari kedua pasangan calon dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Di Kecamatan Baguala terdapat 7 PPS dengan jumlah pemilih sesuai DPT 33.574 pemilih. Hingga Sabtu siang, PPK Baguala telah melakukan pleno terhadap 6 PPS. Di Desa Lata yang terdapat 3 TPS, pasangan Paparisa Baru meraih 398 suara, Pantas meraih 464 suara. Di Desa Negeri Lama yang memiliki 4 TPS, Paparisa Baru mendapat 402 suara, sedangkan Pantas meraih 446 suara. Sementara di Desa Nania dengan 6 TPS, Paparisa Baru mendapat 691 suara dan Pantas meraih 999 suara. Di Kelurahan Lateri dengan 10 TPS, Paparisa Baru meraih 1.763 suara dan Pantas mendapat 10.020 suara. Di Desa Waiheru yang terdapat 18 TPS, Paparisa Baru mendapat 1.970 suara, sementara Pantas meraih 2.111 suara. Di Desa Halong dengan 19 TPS, Paparisa Baru meraih 2.658 suara, Pantas meraih 2.007 suara. Hingga siang tadi, PPK Baguala tengah melakukan rapat pleno terhadap 20 TPS di Desa Paso dari 37 TPS yang ada. PPK Baguala mentargetkan pleno terhadap rekapitulasi hasil pemilihan di semua PPS berakhir hari ini. Hamzah Tumia melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Ambon belum berencana mengeluarkan izin tambahan bagi warga masyarakat yang ingin melakukan aktivitas usaha jasa transportasi di atas laut, khususnya pada rute Mardika Kampung Kota Jawa maupun Mardika Wayame.
Alat transportasi speedboat yang telah beroperasi dan mengantongi izin operasi dinilai cukup untuk melayani warga masyarakat yang melintasi dua wilayah tersebut. Alat transportasi laut seperti speedboat yang telah mengantongi izin operasional khususnya pada lintasan Mardika Kota Jawa maupun Mardika Wayame dinilai cukup untuk melayani kebutuhan warga yang hendaknya melintasi dua kawasan itu. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Peter Saimima mengatakan, dalam waktu dekat, pemerintah Kota Ambon akan segera membangun sejumlah jembatan di kawasan Teluk Ambon. Hal ini dilakukan untuk menunjang potensi pariwisata di Kota Ambon, khususnya di kawasan Teluk. Dengannya, izin usaha maupun operasional bagi usaha jasa speedboat akan ditambah. Saimima menyebutkan izin usaha khususnya jasa transportasi speedboat akan dilakukan secara bertahap dan ke depan akan dijadikan sebagai angkutan alternatif untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalur darat. Abu Sahabawa, Unga melaporkan. Kita ikuti berita selanjutnya. Pemirsa, Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Maluku melaksanakan rapat koordinasi organisasi dalam rangka mengevaluasi program kerja yang dilaksanakan beberapa tahun sebelumnya. Rapat tersebut dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, Kementerian Agama, dan Kesbangpol Provinsi Maluku. Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Provinsi Maluku yang dibentuk pada tahun 2008 lalu merupakan salah satu organisasi keagamaan yang telah memberikan kontribusi positif terhadap nilai-nilai kehidupan umat beragama di Maluku pasca tragedi kemanusiaan tahun 1999 lalu. Untuk mengoptimalkan fungsi kerja organisasi yang lebih efektif dan sejalan dengan semangat orang basudara, Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Maluku melaksanakan rapat koordinasi. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengevaluasi kerja organisasi serta merevitalisasi struktur kepengurusan periode sebelumnya dan memilih kepengurusan baru untuk periode berikutnya. Rapat koordinasi ini melibatkan pengurus FKUB Provinsi Maluku, tokoh agama, Kementerian Agama Maluku, serta Kesbangpol Provinsi Maluku. Kakanwil Agama Maluku Pesal Musaad berharap rapat koordinasi yang dilaksanakan ini dapat memberikan muatan positif terhadap berbagai program kerja yang akan dilaksanakan nantinya, serta diharapkan dapat melahirkan berbagai saran dan masukan yang nantinya bermuara pada peningkatan dan optimalisasi kehidupan umat beragama di Maluku yang berkualitas. Musaad berharap semangat kebersamaan membangun Maluku yang dibingkai keharmonisan umat beragama dapat mendorong Maluku sebagai tempat laboratorium kerukunan umat beragama yang telah dicanangkan pemerintah daerah beberapa waktu lalu. Selain itu juga dapat meningkatkan Maluku sebagai salah satu provinsi yang memiliki tingkat kerukunan nomor 1 di tanah air.
setelah melakukan rapat koordinasi, pengurus SKUB Provinsi Maluku bersama stakeholder lainnya melakukan kunjungan di kantor sekretariat bersama FKUB di Desa Poka, Rumah 3. Abu Sahabawa, Unga melaporkan. Kita beralih ke topik lain. Pemirsa, sebanyak 285 Kori dan Korea mengikuti lomba MTQ tingkat Kecamatan Salahutu yang berlangsung di pelataran Masjid Jami Liang Sabtu malam. Camat Salahutu A. Ohorela berharap momentum MTQ mampu meningkatkan kualitas dalam membaca, menghafalkan, dan mengamalkan Al-Quran bagi generasi muda di Kecamatan Salahutu. Musabaqah Tilawatil Quran ke-27 tingkat Kecamatan Salahutu berlangsung di Masjid Jami. Selain sebagai ajang seleksi, lomba ini juga bertujuan mencari bibit unggul generasi muda Islam dalam meneladani, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Camat Salahutu A. Ohorela mengatakan, lomba MTQ merupakan suatu kegiatan yang positif dan bermanfaat dalam meningkatkan kualitas keimanan bagi generasi muda di Kecamatan Salahutu. Dikatakan peningkatan kualitas keimanan bagi generasi muda harus terus dilakukan. Hal itu untuk menangkal arus informasi yang serba modern. Selain meningkatkan keimanan, pagelaran MTQ mampu mempererat dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah melalui syiar Al-Quran bagi generasi muda di Kecamatan Salahutu. Selain meningkatkan kualitas generasi muda Islam, juga sebagai benteng moral dalam menyikapi perkembangan arus modernisasi yang dapat merusak akhlak generasi muda. Lewat pergelaran MTQ juga dapat mempererat dan memperkokoh mental spiritual generasi muda. Ohorela berharap MTQ itu mampu melahirkan kori-koriah yang berkualitas dalam membawa nama harum Kecamatan Salahutu maupun Kabupaten Maluku Tengah dalam event nasional. Penjabat Negeri Liang A.R. Lestaluhu mengatakan, pergelaran MTQ di Desa Liang merupakan upaya peningkatan kualitas keimanan, utamanya dalam membaca, memahami, dan mengawalkan nilai Al-Quran bagi generasi muda. Kepala Urusan Agama Kecamatan Salahutu Hamsa Waliulu mengatakan, pembacaan, penghafalan, dan pengamalan Al-Quran harus diterapkan sejak dini kepada generasi muda. Hal itu penting dalam memperkokoh keimanan generasi muda. MTQ juga dapat menumbuhkan kesadaran umat Islam untuk selalu membaca Al-Quran dan melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. MTQ Kecamatan Salahutu ke-27 diikuti 285 peserta dengan melombakan 7 mata lomba, yakni tilawah kategori anak-anak dan remaja, hifzil, fahmil, syarhil, dan hat atau kaligrafi hiasan. Lomba itu berlangsung 3 hari. Panile Tahid melaporkan. Selain itu, pemirsa, ratusan kafilah Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kecamatan Salahutu mengikuti pawai tahruf yang berlangsung di Negeri Liang Jumat sore. Pawai tahruf itu berlangsung meriah. Pawai tahruf dalam rangka Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kecamatan Salahutu diikuti 285 kafilah dari 5 desa di Kecamatan Salahutu. Pawai tahruf yang berlangsung meriah mendapat perhatian masyarakat setempat. Penjabat Negeri Liang A.R. Lestaluhu mengatakan, pawai tahruf dapat meningkatkan semangat para kafilah dalam perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat kecamatan. Lestaluhu berharap para kafilah dapat mengharumkan nama Kecamatan Salahutu dalam pergelaran MTQ tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Kegiatan ini semoga dapat ditingkatkan sebab ini dalam rangka syiar agama Islam. Olehnya itu, momentum ini kita harus mendorong dan semoga kegiatan ini peserta kari dan kari dari Kecamatan Salahutu bisa mengikuti event MTQ tingkat Kabupaten Maluku Tengah yang insya Allah dilaksanakan pada bulan. Ketua Panitia MTQ Kecamatan Salahutu Elias Tuhuteru mengatakan, MTQ Kecamatan Salahutu diikuti 285 peserta. Tuhuteru menyatakan pihaknya akan mendorong LPTQ untuk menyiapkan para kafilah sehingga target juara umum dalam MTQ tingkat Kabupaten Maluku Tengah dapat terwujud.
Hari ini merupakan salah satu bentuk yang mana kita lihat bahwa insya Allah kegiatan ini merupakan salah satu dasar untuk bagaimana kecamatan itu bisa melihat bahwa kegiatan hari ini sangat meriah. Nah, dengan demikian barangkali untuk peningkatan di tingkat kabupaten yang perencanaannya barangkali Salahutu selaku tuan rumah, ya ini buktinya. Pawai Ta'aruf dalam rangka musabakat tilawatil Quran dimeriahkan drum band dari Man 2 Tulehu. Panile Tahid melaporkan. Pemirsa, SD Negeri 4 Halong Kamis siang memperingati hari ulang tahunnya yang ke-12. Kepala SD Negeri Halong Adelheid Morah menyatakan sekolah yang ditetapkan sebagai model ramah anak itu tetap berbenah meningkatkan mutu pendidikannya. SD Negeri 4 Halong Kamis kemarin genap menginjak usia yang ke-12 tahun. Lembaga pendidikan yang telah ditetapkan sebagai sekolah model ramah anak ini terus berbenah diri. Sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah model ramah anak bersama SD Negeri Teladan di Kota Ambon berkomitmen meningkatkan mutu pendidikannya. Kepala SD Negeri 4 Halong Adelheid Morah menyatakan sekolah model ramah anak menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan tersebut untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa. Menurutnya menjadi sekolah model ramah anak mesti memenuhi nilai-nilai aman, bersih, sehat, hijau, dan nyaman bagi perkembangan fisik dan sosial anak didik. Untuk itu dalam mewujudkan sekolah ramah anak ini diperlukan pihak terkait, utamanya keluarga yang merupakan pusat pendidikan terdekat. Saya selaku pimpinan sekolah berharap bahwa pendidikan ini lebih baik lagi, di mana dalam kepemimpinan saya selama kurang lebih 6 bulan ini untuk dimulai dari tahun 2005 sampai dengan limit waktu 2017 sudah 3 kali pergantian kepala sekolah dan keduanya sudah purna bakti. Dan selanjutnya saya memangku jabatan yang dipercayakan oleh Dinas Pendidikan di pundak saya untuk melihat lagi pendidikan ini ke arah yang lebih baik lagi. Dan di mana lembaga pendidikan SD Negeri 4 merupakan sekolah pendidikan ramah anak yang dicanangkan oleh Wali Kota Ambon. Dan itu pun dari tingkat fisik tidak lagi bisa melakukan yang namanya kekerasan fisik, baik itu fisik maupun kekerasan dalam bentuk perkataan dari para dewan guru dan anak didik itu pun dihindari. Pengawas lokasi Gugus 1 Kecamatan Baguala, Apati menyatakan modal sekolah anak mesti dicontohi sekolah-sekolah lain di kecamatan, bahkan di Kota Ambon. Dampak dari nilai-nilai ramah anak ini akan merubah perilaku kekerasan yang selama ini dipraktekkan oleh guru di sekolah. Selain itu, sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, utamanya dalam proses belajar mengajar. SD 4 juga harus menjadi teladan atau panutan dan menjadi pola bagi sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Baguala juga, bahkan sekolah-sekolah yang ada di Kota Ambon. Dan kami sangat memberi support dan mendukung dalam hal ini kami sebagai pengawas binaan yang ada di Kecamatan Baguala, khususnya di Gugus 1 Kecamatan Baguala. Dan dari pemerintah Kota Ambon, Dinas Pendidikan lebih khusus, kami memberikan support dan selalu ada dalam pengontrolan di lembaga ini. Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon, Beni Selano menyatakan, guru dibentuk untuk menjadi panutan bagi masyarakat. Untuk itu dengan berlakunya lembaga ini, sebagai modal sekolah ramah anak, segala bentuk kekerasan akan dijauhkan. Dengannya tujuan dari program pendidikan ramah anak di sekolah ini akan tercapai. Melkilatus oleh Sardas Polaman melaporkan. Guna memeriahkan hari ulang tahun ke-24, LPP TVRI Stasiun Maluku menggelar serangkaian kegiatan olahraga antar seksi. Hari ini digelar pertandingan bola voli antara seksi berita dengan sub bagian umum. Pertandingan bola voli dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-24 LPP TVRI Stasiun Maluku hari ini mempertemukan tim bola voli seksi berita dengan tim bola voli sub bagian umum.
Di set pertama, tim bola voli sub bagian umum berhasil menang telak 2-5-7. Sementara di set kedua, pertandingan cukup seru. Saling mengejar angka terjadi sejak set kedua dimulai. Tim bola voli seksi Berita berusaha keras untuk memenangkan pertandingan di set kedua ini. Saling mengejar angka mulai terjadi sejak kedudukan 11-10 untuk keunggulan tim bola voli sub bagian umum. Saling kejar-mengejar ini terjadi hingga memasuki akhir pertandingan. Supporter kedua tim terus memberikan dukungan, termasuk pimpinan seksi masing-masing. Dalam pertandingan tersebut, kemenangan bukan tujuan utama dari tim yang bertanding, tetapi kebersamaan baik di antara internal seksi maupun dengan seksi lain yang patut ditonjolkan dalam setiap cabang olahraga yang dipertandingkan dalam rangka memeriahkan HUT LPP TVRI Stasiun Maluku ke-24 tanggal 20 Februari tahun ini. Dalam pertandingan tersebut, baik kepala seksi Berita maupun kepala sub bagian umum dengan kocak memberi aba-aba kepada masing-masing timnya. Setelah melalui pertandingan yang cukup ketat, akhirnya tim bola voli sub bagian umum berhasil menyudahi perlawanan dari tim bola voli seksi Berita di set kedua dengan skor akhir 25-23. Dengan begitu, tim bola voli sub bagian umum memenangi pertandingan bola voli tersebut dengan 2 set langsung. Sebelumnya, tim bola voli Dharma Wanita LPP TVRI Stasiun Maluku berhasil mengalahkan tim bola voli Keuangan dengan 2 set langsung. Otis Kotadini melaporkan.